Mari tiba saatnya kita mau mempersiapkan hati pikiran kita untuk memuji nama Tuhan. Terima kasih, yuk kita bagi dulu sama yuk. Kita bagi dulu sama, kita akan berdoa. Bapa kami dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berikan tepuk tangan yang beri dengan Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus berkati. Pagi ini kami mau bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Kalau pagi hari ini kami belum ada di tempat ini Tuhan, semua karena kasih setia-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan yang melimpah di depan kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah. Kami boleh berduduk diam di hadapan-Mu Tuhan. Kami berduduk diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati Tuhan pujian. Kami mau menikmati Tuhan kehadiran-Mu Tuhan atas kami. Mari Roh Kudus pimpin umat-Mu, jemaat-Mu, kami semua untuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Ajari kami Roh Kudus, bukan karena kuat gagah perkasa kami, kepintaran kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menuntun kami, memberikan yang terbaik di hadapan kami. Terima kasih Bapa. Ajari kami Roh Kudus. Ketika firman-Mu disampaikan Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dipulihkan, mereka tidak memiliki pengharapan, mendapatkan pengharapan yang baru Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka umat pulang dari tempat ini, hidup mereka dipulihkan, diubahkan bagi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Mari katakan, setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Amin. Yuk katakan sama-sama. Hari kulihat kasih-Mu. Amin. Tuhan menyertai kehidupan kami. Pada setiap langkah kami, Engkau menyertai kami Tuhan dengan penuh kasih. Dengan lemah lembut Tuhan menuntun kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ketika kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami menaikkan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami menaikkan syukur di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari katakan kami namanya. Segalanya ada hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Hanya Yesus. Amin. Katakan Yesus, ku cinta Kau. Kita bagi puji sama-sama. Hanya Yesus,
selalu mengasihi. Ini pengakuan kami Tuhan. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Kau satu-satunya. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kasih setiamu selalu baru bagiku. Kasihmu selalu baru bagiku. Kasihmu selalu baru mewarnai jiwa kami. Terima kasih ya Allahku, terpujilah namamu selamanya, kekal selamanya. Haleluya. Rajaniku kasihmu Tuhan, biarlah kasihmu melimpah dalam kehidupan kami, biarlah kasihmu tercurah atas kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Oh glory, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Tiada kesudahan kasih setiamu bagi kami, selalu baru, selalu baru, selalu baru, selalu baru, selalu baru, selalu baru, selalu baru. Di setiap langkah kami, kasihmu selalu baru, rahmatmu selalu baru dalam kehidupan kami. Apa yang tak pernah kami lihat, apa yang kami ucap, tak pernah timbul dalam hati. Kasihmu selalu baru, kasihmu selalu baru, kasihmu selalu baru. Kasih kami dalam kehidupan kami, setiap hasil sefirman Tuhan. Oh haleluya, kasihmu yang ajaib membalut kami, membalut luka kami, membalut mereka yang kecewa, membalut mereka yang saat ini dalam permasalahan, pergumulan. Hanya kasihmu yang jawaban, hanya kasihmu jawabannya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasihmu ajaib Tuhan, kasihmu yang ajaib dalam hati kami, kasihmu yang menuntun kami memandu dan tiap malam tiap kami Tuhan membawa kami menuju kepada Kanaan di tanah perjanjian itu Tuhan. Haleluya. Kasihmu ajaib bagi kami, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan. Ketika kami datang di hadapan alamat yang benar, ketika kami datang kepada Allah yang benar, ketika kami datang kepada
kepada Allah yang hidup. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil Tuhan, dan Kau nyatakan hari ini bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Untuk itu kami katakan di hadapan-Mu, dimuliakan. Amin. Ditinggikan. Katakan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, oh, yang bertata, oh, yang berkuasa. Yesus nama-Mu, Yesus Tuhan, Kau Raja. Oh, mari kita bersama. Ditinggikan nama-Mu, Engkau luar biasa buat kami Tuhan. Kami percaya Bapak, hari-hari kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita dalam ibadah minggu ini adalah hanya di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan pencipta langit dan bumi, yang senantiasa memelihara ciptaannya dan yang tidak akan meninggalkan kita. Bahkan Dia selalu memberkati kehidupan kita. Turunlah atas saudara-saudari terkasih kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa kita yaitu Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan sukacita yang daripada
Roh Kudus. Jemaat yang terkasih, kita semua yang percaya, katakan sama-sama saya, haleluya, amin. Tunjuk kiri kanan, katakan, kamu diberkati, kamu diberkati, karena Allah sanggup untuk memberkati. Kamu diberkati, kamu dilimpahkan, Allah sanggup anugerahnya. Sama-sama, silakan duduk kembali Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Saudara adalah orang-orang yang diberkati. Amin. Anak cucu, anak mantu, anak mertua, mak mertua, papa mertua, semuanya diberkati. Amin. Amin. Luar biasa. Anak cucunya semua cicitnya diberkati. Ladang-ladang, lumbung-lumbung diberkati. ATM-nya diberkati. Amin. Kita ngomong ATM cepat saudara. Amin. Kencengnya sudah ya. Memang luar biasa. Ya. Oke, baik bicara Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jauh dari sempurna Tuhan, bekali kami dalam kehidupan kami akan kebenaran-Mu. Sebab kebenaran-Mu yang memerdekakan kami Tuhan. Untuk itu kami mau dekat kepada-Mu Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Kau senantiasa
selamanya. Mari kita bagi bisa sama. Terima kasih. Hanya keselamatan bagi kami. Terima kasih. Oh, bersekutu dengan nikmati hadirat-Mu, biarkan tinggal memenuhi kami Tuhan di tempat ini. Katakan, sungguh indah bersama Kau ini. Bersekutu dengan Tuhan, menikmati dan biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama bersekutu denganmu. Menikmati hadirat Kami mau nikmati kasih-Mu yang indah. Kami mau nikmati Roh Kudus, Roh Kudus bantu kami. Roh Kudus bantu kami. Roh Kudus ajari kami. Roh Kudus bantu kami berjalan. Terima kasih. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Tim musik nyanyikan pujian ini. Selamanya. Selamanya. Haleluya, haleluya. Inilah kehidupan kami Tuhan. Selamanya tinggal bersama-Mu. Untuk selalu mengasihi kami. Inilah kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau hadir, Engkau ada bersama dengan kami. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kerajaan-Mu datanglah dan kehendak-Mu yang jadi, dan diberkatilah kamu yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sama seperti WL tadi katakan, diberkati dengan kelimpahan, tetapi tentunya ada syarat-syaratnya. Dan kita semua sudah mengerti bahwa semua pasti ada syaratnya. Pertama, kita udah bersyukur bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni sama Tuhan. Kalau dosa-dosa sudah diampuni, berarti tidak ada lagi alasan untuk kita berbuat dosa di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah tahu bahwa apa yang tidak Tuhan suka lalu kita buat dengan sengaja, maka kita telah berdosa di hadapan Tuhan. Yang ketiga yang harus saya ingatkan, bahwa jangan sampai teguran-teguran Tuhan dari hari lepas hari, minggu ketemu minggu, yang Tuhan sampaikan kepada kita semua melalui hamba-hambanya, kita lalai
mendengar dan melakukannya. Karena ada harinya di mana kesabaran Tuhan juga bisa selesai. Oleh karena itu, saya ingatkan sekali lagi, jangan sampai kita mendengar ketika Tuhan datang, kita di hadapannya dan dia katakan, "Enyah kau dari hadapanku sebab aku tidak mengenal kamu." Saudara, ini yang harus selalu saya ingatkan, ya, apalagi khususnya di masa-masa sekarang, di masa-masa yang sukar ini, begitu banyak hal yang terjadi. Tema kita pada pagi hari ini adalah maksud dari pencobaan-pencobaan. Maksud dari pencobaan-pencobaan dan api Tuhan yang memurnikan. Ya, saya percaya temanya aja kita pasti udah ngerti. Walaupun ada pencobaan, walaupun ada masalah, walaupun ada persoalan di dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam hal apapun, tidak akan melampaui kekuatan kita. Dan itu adalah satu api Tuhan yang mau memurnikan kita. Jadi tidak ada alasan untuk berkata saya tidak bisa. Ya, nggak ada kata saya tidak bisa di hadapan Tuhan. Semua harus bisa. Amin. Amin. Semua harus bisa. Harus bisa mengampuni, harus bisa memaafkan, harus berjalan dalam kebenaran, harus, saudara. Ya, karena itu adalah ultimatum dari Tuhan kita yang luar biasa ini. Jadi kita lihat dulu sekali lagi maksud dan pencobaan dan api Tuhan yang memurnikan. Kita buka dulu dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-10 sampai dengan 18. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Jangan tawar hati kalau ada masalah. Jangan tawar hati kalau ada sedikit kekacauan di dalam keluarga atau rumah tangga. Jangan menjadi kecewa, jangan menjadi putus asa, jangan menyerah. Karena hidupmu bukan lagi dirimu, tetapi Kristus yang hidup di dalam kamu. Dan kehidupan Yesus harus nyata di dalam hidup kita. Amin. Saya berbicara di sini bukan sebagai seorang ibu atau seorang mama atau seorang oma, tapi saya bicara di sini sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai gembala dari jemaat-jemaat Bukit Sion yang saya cintai. Oleh karena itu, maunya Tuhan adalah supaya kita maju terus dan tidak menjadi tawar hati, ya, di dalam kesesakan. Karena kita tahu bahwa janji Tuhan Yesus adalah waktu kita punya masalah, waktu kita tertekan, waktu kita mengalami ujian-ujian berat, waktu kita mengalami pencobaan-pencobaan
zaman ini. Haleluya. Amin. Ya. Jadi nggak ada alasan untuk berkata saya tidak bisa. Dengar baik-baik ya. Tidak ada alasan kecuali saudara mau mengalami sentilan-sentilan dari Tuhan. Saya perlu bicara yang keras. Ya, kemarin saya baru bicara sama Yos bahwa saya punya khotbah semuanya dari zaman dulu sampai sekarang mau saya terbitkan, saudara ya. Mau saya terbitkan, saudara, supaya saya sendiri ingat apa yang pernah Tuhan bicara melalui saya dari mulai saya bertobat sampai dengan hari ini. Dan juga tentunya rindu saya agar anak-anak Tuhan di mana-mana boleh diberkati Tuhan. Karena khotbah-khotbah saya yang dulu malahan lebih keras daripada sekarang. Dan itu membuat banyak jiwa boleh bertobat. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Ya, doakan saya, doakan supaya saya masih sempat bisa meninggalkan buku-buku untuk kalian semua. Dan untuk saya bilang sekali lagi, saya hidup ini udah bisa dihitung, saudara. Ya, jadi semuanya harus ada persiapan. Dan saya harus tinggalkan tentu hal-hal yang baik. Bagi saya nggak punya perusahaan, saya juga nggak punya uang ratusan juta atau miliar-miliar, tapi saya punya lebih berharga daripada uang, lebih berharga daripada miliar-miliar. Harganya firman Tuhan ini berharga dan sangat berharga. Amin. Saya harus tinggalkan ini bagi anak-anak cucu dan bagi anak-anak yang saya kasihi di dalam Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ya, jadi ingat baik-baik. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi saya rasa ini bahasa Indonesia cukup dapat dimengerti, ya. Yang penting saudara harus belajar untuk membaca firman Tuhan dengan benar dan bertanya sama Roh Kudus, ya. Dan nanti Roh Kudus sendiri yang akan mengajar kita, ya, arti daripada firman yang disampaikan kepada kita setiap saat. Intinya adalah jangan menjadi tawar hati. Jadi kalau orang ngerti apa yang Tuhan maksud dalam hidup kita, kita nggak bakalan jadi tawar hati, saudara. Kita akan terus maju. Kita nggak bakalan bilang saya tidak bisa, ya. Saya tidak bisa lagi dengan dia. Saya harus bercerai, saya harus berpisah. Saya tidak bisa lagi lanjutin kehidupan ini. Saya mau mati aja lebih baik daripada hidup. Banyak kata-kata yang seperti ini harus dibuang, saudara. Karena nanti saudara sendiri akan mengalami penyesalan yang luar biasa, ya. Oleh karena itu, selalu saya ingatkan dalam setiap khotbah saya, buang semua perkataan-perkataan yang negatif, ya. Tapi berbicaralah hal-hal yang positif. Katakan apapun yang terjadi dalam keluarga saya, dalam hidup saya, dalam perusahaan, dalam keuangan semua, saya akan terus maju. Karena saya percaya bahwa hidup saya sekarang adalah Yesus. Yesus ada dalam saya pasti bisa. Bilang saya pasti bisa. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, jadi sekali lagi saya ingatkan kepada para orang tua, ya, orang tua, jadilah orang tua yang memberikan nasihat yang baik kepada anak-anaknya, dan jadilah orang tua yang memberikan teladan yang baik bagi anak-anaknya, ya. Ingat, hari-hari kita tinggal pendek, ya, dan hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kalau nggak salah khotbahnya Pak Gideon, ya kan? Jadi kita harus siap sebagai orang tua, ya, harus membawa atau menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Itu yang harus saya tekankan selalu dan setiap hari. Nah, saudaraku, sekali lagi sekarang saya katakan bahwa tidak peduli siapapun kita, mau kaya kek, mau miskin kek, mau besar, mau kecil kek, mau punya jabatan atau tidak jabatan, ya. Saya katakan semua pasti akan menghadapi tantangan. Semua pasti akan menghadapi persoalan, pergumulan dalam hidup ini, pasti, ya. Nggak ada yang tidak akan mengalami tantangan atau pergumulan dalam hidup, ya. Apalagi di masa
pandemi sekarang ini. Di masa pandemi ini kita menghadapi new normal, ya kan? Hidup baru, cara baru, ya kan? Dan itu banyak orang yang gak suka tentunya. Dan bahkan banyak orang yang mungkin kadang lupa ya saudara ya. Karena ini kan pembaharuan ya. Pembaharuan dalam segala hal ya. Semua kondisi, pokoknya kondisi ini banyak orang yang gak suka, bahkan sering lupa untuk melakukan protokol ini ya. Sebab biasanya baik-baik aja ya kan. Biasanya santai-santai aja ya. Sekarang udah gak bisa santai-santai saudara ya. Semua kita harus jaga ya. Semua berubah menjadi sulit dan sangat berat saudara ya. Sulit dan berat ya sekarang ya. Sangat sulit dan sangat berat. Jadi banyak orang yang dihadapkan dengan kesulitan ya. Kesulitan apa? Kesulitan keuangan, kesulitan dalam perubahan rutinitas ya. Yang biasanya mungkin tiap hari begini sekarang jadi begitu ya. Pokoknya perubahan, banyak perubahan terjadi sekarang dan itu sangat menjengkelkan memang, melelahkan ya saudaraku. Nah, bahkan sekarang masalah-masalah bisa timbul, bisa muncul ya, bisa muncul yang kita nggak pernah harap, yang tidak terduga. Masalah-masalah bisa muncul, semua masalah yang tidak terduga ya. Benar-benar banyak hal yang membuat sekarang membuat kita ini sekarang jadi tegang ya, atau lelah ya, letih dalam segala hal. Tetapi saudaraku, ketika saudara menghadapi atau segala sesuatu tidak sesuai dengan keinginan kita, mungkin kita akan mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan atau apa yang kita mohon sama Tuhan. Beda. Hal-hal yang nggak terduga deh pokoknya terjadi dalam hidup ini. Bahkan bisa terjadi malapetaka tiba-tiba. Bisa terjadi. Apa saja bisa terjadi. Nah, kadang-kadang banyak orang yang berpikir, oh Tuhan lagi marah sama saya. Kadang-kadang kita berpikir, oh Tuhan lagi marah sama saya sudah berbuat salah sama Tuhan. Saya kena kutuk, saya kena pukul dari Tuhan. Kenapa bisa berpikir? Banyak yang berpikir seperti ini. Ya kan? Nah, saudara, itu membuat kita sebagai seorang hamba Tuhan dengar berita-berita atau permohonan-permohonan ya, minta pertolongan lewat telepon, lewat WA dan sebagainya, membuat kita juga jadi pusing tahu. Karena begitu banyak hal. Tetapi saya mau katakan sekarang bahwa semua masalah yang berubah atau apapun yang terjadi sekarang, jangan berpikir bahwa Tuhan itu marah sama kita atau Tuhan mau mengutuk kita atau menghukum kita. Saudara, itu nggak selalu harus seperti itu. Tetapi yang harus kita tahu bahwa Tuhan punya maksud ilahi di dalamnya. Di dalam masalah dan persoalan yang kita hadapi saat ini, yang tiba-tiba datang, yang gak jelas, itu seringkali ada maksud Tuhan di dalamnya. Dan ini yang harus kita mengerti sebagai anak-anak Tuhan. Kalau ada masalah terjadi dalam rumah tangga, jangan langsung tiba-tiba bilang, oh saya gak bisa, oh saya harus pergi, saya harus berpisah, saya harus begini, saya harus begitu. No, itu salah besar, salah besar. Hai, orang tua semua, beri nasihat yang benar sama anak-anakmu. Kasih contoh yang baik terhadap anak-anakmu. Nggak ada. Karena apa? Karena semua yang terjadi dalam keluarga, dalam rumah tangga, atau dalam perusahaan, atau pekerjaan, itu ada maksud Tuhan. Ada maksud ilahi. Nah, saudaraku, maksud daripada Tuhan dikatakan dalam Yesaya 14 ayat yang ke-24. Aku telah bersumpah, sesungguhnya apa yang kumaksudkan demikianlah akan terjadi, dan yang sudah kurancangkan demikianlah akan terlaksana. Kalau Tuhan bilang
bahwa persoalan dan masalahmu sekarang ini ada maksud Tuhan, lalu kita lalai dan tidak peduli dengan apa yang Tuhan firmankan, nah itu baru kena sentil. Kalau saya ngomong langsung aja to the point. Kalau udah kena sentil, sakit saudara. Sakit gak? Pak Gideon sakit gak Pak Gideon? Sakit. Firman Tuhan katakan dia sentilnya mulai dari atas sampai ke bawah. Kalau sampai enggak bisa dirotan, saudara. Kalau Tuhan sudah berfirman bahwa masalah yang terjadi dalam keluargamu, rumah tanggamu, dalam pekerjaan, usaha, dalam keuanganmu, dan sedang terjadi dalam dunia ini sekarang, ada maksud ilahi. Apa maksudnya? Itu bukan urusan kita. Yang jelas maksudnya pasti baik. Karena firman Tuhan juga mencatat Tuhan melakukan segala-galanya baik. Beri kemuliaan. Gak ada yang gak baik yang Tuhan buat. Jadi gak ada alasan untuk kita berontak terhadap firman. Jangan bilang, oh kok dia boleh, gua gak boleh. Kan banyak sekarang anak muda kan ngetrennya kalau ngomong begitu kan. Gua harus balas dong. Dia boleh, gua nggak boleh. Nggak seperti ini, saudara. Kita masing-masing punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Amin, Pak Gideon. Ya, kita masing-masing nggak bisa apa? Boncengan. Nggak bisa. Masing-masing kita punya tanggung jawab. Suami punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Istri punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Semua punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Nah, tanggung jawab kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, Tuhan gak mau anak-anaknya hancur. Kemarin saya ngomong sama satu orang hamba Tuhan. Tuhan, saya enggak mau sok, tapi saya cuma mau ingatin. Mereka punya rumah bagus, mobil mewah, duit banyak, minumnya bir. Kampungan amat ya. Kalau saya bilang itu sangat menjijikkan, saudara. Benar? Jijik. Tahu jijik nggak? Sorry aja. Saya bilang, kalau saya aja sebelum bertobat, saya memang raja minum. Tapi minuman saya bukan bir. Bir tuh norak, kampungan banget. Minuman abang-abang. Sorry. Minuman saya tuh Jiva, saudara. Whisky cola. Itu minuman saya dulu. Champagne. Yang keren dong. Ya gak? Ini karena saya udah gergetan kemarin saya ngomong begini. Malu-maluin. Sekarang udah bertobat, udah terima Yesus, semua itu harus dibakar habis. Ambil keputusan yang benar. Stop. Dalam nama Yesus, kalau mau diberkati. Kalau enggak, harinya akan tiba, saudara. Benar, harinya akan tiba. Dan kalau sudah tiba harinya, kamu gigit jari. Dan kalau sudah gigit jari, susah lagi untuk naik. Engkau harus ulang lagi dari bawah dan bertobat. Saya umur 70 tahun, saudara. Saya punya pengalaman ini sudah banyak sekali. Yang enak, yang gak enak, yang pahit, yang getir, udah semua. Saya tahu apa yang terjadi. Saya sudah alamin semua, saudara. Oleh karena itu saya harus ingatkan sebagai gembala. Itu sebab Tuhan pilih saya jadi gembala untuk menggembalakan domba-domba Tuhan di jalan yang benar. Hari ini Tuhan sudah sampaikan, hidup kita ini Yesus di dalam. Yesus jangan dikasih minum bir. Amin. Stop dalam nama Yesus semua. Gak ada alasan.
nggak ada alasan. Hidup baik, hidup benar. Dan kita lihat, karena saya selalu bilang, Tuhan hanya memberkati orang-orang yang hidupnya benar. Sekarang boleh kelihatan oke-oke, tapi ada harinya saya mau katakan. Kalau tidak mau bertobat, Tuhan katakan, aku akan lempar kamu ke ranjang orang sakit dan tidak bangun-bangun lagi. Tuhan keras. Tuhan tidak main-main dengan firman-Nya. Amin. Karena apa? Karena Tuhan sayang kita. Tuhan sangat mencintai kita. Tuhan mau memberkati kita dengan kelimpahan. Tuhan mau melakukan yang baik buat kita. Tapi bagaimana kita bisa menerimanya kalau kita sendiri keluar dari kebenaran? Atau kita lalai, atau kita berontak sama firman Tuhan? Mana mungkin bisa? Coba sebagai orang tua, kalau anaknya berontak sama kita, kurang ajar, melawan, kita marah nggak? Marah ya? Jangan. Tuhan kita juga bisa marah, jangan kira enggak. Saudara yang dikasih Tuhan, ini sangat penting. Rasanya kalau saya nanti dipanggil Tuhan, saya belum sampaikan nasihat-nasihat ini, saya rugi besar. Nanti saya ditanya di atas sama raja, di atas segala raja, kamu kenapa belum sampaikan apa yang suruh saya sampaikan kepada anak-anakmu di Bukit Sion? Ya, sekarang saya lega. Jadi saya sudah sampaikan. Kamu orang mau nurut atau tidak, itu urusan kamu orang dengan Tuhan. Yang jelas, saya sebagai orang tua, sebagai gembala sudah menyampaikan kebenaran. Berhenti sebelum engkau menyesal. Kembali di jalan yang benar. Tidak ada alasan dia begini, dia begitu, dia begini, dia begitu. Gak ada. Adanya adalah Tuhan punya maksud ilahi. Itu adanya. Tuhan ada maksud buat rumah tangga anak-anaknya. Tuhan ada maksud di tengah-tengah persoalan dan masalah. Itu yang harus kita ngertikan. Amin. Amin. Saudara mau bertobat? Bukan di sini aja, di sana yang jauh yang sedang mendengarkan saat ini. Saudara yang dikasih Tuhan, sesungguhnya Allah telah bersumpah bahwa apa yang kumaksudkan untuk kamu, demikianlah akan terjadi. Dan apa yang kurancangkan buat kamu akan terlaksana. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi pegang aja itu. Jadi cuek aja. Biar terjadi apapun dalam keluarga kita atau apapun, kita gak usah stres, gak usah depresi, gak usah marah-marah, gak usah apa, biarin. Terjang aja terus masuk. Iya kan? Karena kita menghormati tangan Tuhan yang memberkati pernikahan. Bukan manusia yang memberkati pernikahan. Saya kalau berkati pernikahan selalu saya katakan, bukan tangan saya yang memberkati, tapi Tuhan sendiri yang memberkati pernikahanmu melalui tangan hamba-Nya. Oleh karena itu Tuhan gak mau kita main-main dengan tangannya yang ajaib ini. Kalau Tuhan sudah memberkati, berarti kita harus tunduk kepada peraturannya. Amin. Amin. Yes. Lanjut. Mazmur 40 ayat 6. Daud katakan begini. Saya bilang Daud itu punya masalah bertubi-tubi, saudara. Kita gak ada apa-apanya dengan Daud. Daud banyak sekali mengalami tekanan dalam hidupnya. Tetapi Daud katakan, firman Tuhan, banyaklah yang telah engkau lakukan ya Tuhan. Saya netesin air mata baca ayat. Saya bayangin dalam roh apa yang Tuhan sudah lakukan buat saya selama 70 tahun ini. Banyak hal yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Seperti Daud katakan, Tuhan begitu banyak yang telah engkau lakukan buat saya. Dan Daud katakan apa? Maksudmu untuk kami, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Tuh, saya netesin air mata baca ayat ini. Daud katakan banyak sekali Tuhan perbuatanmu yang ajaib
ajaib buat saya. Dan maksud Tuhan yang ajaib buat saya, buat hidup saya, buat keluarga saya dan seterusnya, nggak bisa disejajari dengan apapun juga. Ini harus kita ingat terus. Jadi urusan-urusan sepele jangan nyakitin Tuhan. Kita ini orang-orang yang sudah bertobat dan sudah diberesin sama Tuhan. Dosa kita semua udah diampuni, jangan bikin lagi. Ini hari gak bisa minta sama Tuhan. Tuhan tolong berikan saya kekuatan. Mampukan saya untuk bertobat dengan sungguh-sungguh. Tiap hari minta sama Tuhan. Saya aja tiap hari minta. Karena saya tahu kita semua pasti ada kesalahan di hadapan Tuhan, baik dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tiap hari Tuhan mampukan saya untuk bertobat dengan sungguh-sungguh. Kita minta sama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mempunyai maksud ilahi bagi setiap tantangan yang muncul dalam kehidupan kita. Dia tidak mengirim masalah-masalah itu, tetapi dia izinkan masalah-masalah itu terjadi. Jadi Tuhan izinin. Jadi jangan berontak sama Tuhan, saudara. Ya. Kita pokoknya lakukan yang benar di hadapan Tuhan. Udah cukup. Jangan berontak. Ya. Tuhan mengizinkan masalah terjadi untuk menguji iman anak-anaknya. Jangan sedikit-sedikit ada masalah, sedikit-sedikit langsung berontak sama firman Tuhan. Mungkin ada yang ngomong mungkin. Udah deh, Ibu Gembala, jangan mikirin kita. Mikirin aja yang lain. Tentu saya jawab sebagai Ibu Gembala, nggak mungkin saya biarkan domba-domba saya berantakan, atau domba-domba Tuhan maksudnya. Saya harus menghadap. Sekalipun saya sendiri juga mungkin udah lelah, udah capek. Bukan capek gerakan, tapi capek mikir, saudara. Yang harus saya pikir ini. Tapi saya harus jalan. Karena itu tugas saya. Oleh karena itu selalu saya katakan, please tolong jangan berontak sama Tuhan, dan jangan berontak sama hambanya yang diutus Tuhan. Bahaya, saudara. Saya selalu pakai kata itu, bahaya. Karena saya juga alamin. Pada harinya kita akan kena sentil dari Tuhan, dan itu sangat sakit, saudara. Dan gak bisa cepat. Kayak bangsa Israel berapa tahun? 40 tahun. Kena sentil ya. Sekalipun Tuhan sayang sama mereka, tapi mereka harus diajar. Kalau berontak pasti diajar, karena Tuhan sayang. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi Alkitab katakan bahwa godaan-godaan, pencobaan-pencobaan, dan kesukaran-kesukaran harus datang. Cobain aja. Harus. Nggak bisa dielak, harus datang. Yang namanya godaan, pencobaan, masalah, persoalan, pergumulan, apapun itu harus datang. Harus datang. Ya. Nah, maksudnya apa? Supaya otot-otot rohani kita ini kuat. 70 tahun udah, saudaraku, ya. Supaya otot kita jadi kuat. Otot-otot rohani. Ya. Nah, ini yang dimaksud Tuhan, supaya kita bisa bertumbuh di dalam Dia lebih kuat. Kalau nggak ada masalah, nggak ada persoalan, kita nggak bisa jadi kuat. Tapi kalau ada masalah, ada persoalan terjadi dalam rumah kita, atau dalam keluarga kita, atau dalam perusahaan kita, cuek aja. Kita percaya Tuhan lagi nguji. Tugasnya suami jalanin, tugasnya istri jalanin. Kalau yang satu berontak, yang satu jangan berontak. Yang satu
Tuhan lihat, nanti Tuhan yang beresin. Kan begitu, paling gampang. Jadi kita bersyukur aja sama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat masalah ini. Saya akan tetap teguh berdiri, pegang firman Tuhan. Saya nggak bakalan kemana-mana. Jangan kalah sama setan. Setan kan mau-maunya rumah tangga berpisah, bercerai, supaya berkat Tuhan stop. Kan gampang. Saya udah kasih tahu, Tuhan hanya memberkati rumah tangga yang menyatu. Titik. Kalau rumah tangga bercerai, pasti berkatnya stop. Nah, pada harinya pasti akan terjadi. Enak aja Tuhan bilang kan, laki tinggal sendiri, perempuan tinggal sendiri, anaknya tinggal sendiri, terus gua mesti berkatin. Sorry. Hah, Pak Gideon gimana Pak Gideon? Hah? Hah? Betul nggak? Nggak mau. Bilang saya mau diberkati. Saya mau diberkati. Saya harus tunduk Saya harus tunduk kepada firman Tuhan. pada firman Tuhan. Udah, itu tugas kita aja. Yang lain biarin aja. Amin. Nah, ya. Jadi godaan, pencobaan semua itu pasti datang. Supaya otot rohani kita jadi kuat, kita bisa bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Dalam masa-masa sukar, kita akan menemukan seperti apa sih diri kita sebenarnya. Kita ini orang lemah atau orang kuat di dalam Tuhan. Kalau nggak ada masalah, kita nggak ngerti siapa diri kita. Tapi kalau ada masalah, kita tahu, oh, kita bangga, bersyukur. Saya bisa bertahan karena saya percaya ada Yesus. Ini yang Tuhan maksud. Kita lanjut. Jadi kalau masalah-masalah yang datang, Tuhan mau supaya kita bebas dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dia mau supaya kita punya iman kuat, ya, supaya kita bertumbuh kuat di dalam Dia. Saudara, memang walaupun kelihatannya aneh, kok pencobaan-pencobaan bisa mendatangkan keuntungan, kan aneh. Kalau orang dunia itu nggak ngerti. Kalau keledai itu nggak mungkin ngerti, orang udah bodoh, udah keledai bodoh lagi. Ngapain lo? Hah? Pasti kan gitu kalau orang dunia. Ngapain lo pusing-pusing mikir-mikir? Pergi aja, tinggalin aja. Hah? Kenapa? Otaknya keledai. Nggak ada firmannya di dalam sini. Iya kan? Kalau Gilbert bilang bego, tolol. Nah, Gilbert tuh kalau ngomong begitu tuh kasar. Hah? Emang iya sih? Mau ngapain dengerin orang dunia punya ngomongan? Yang kita dengar firman, orang gua mau diberkatin kok. Kan begitu. Jadi anak-anakku yang sangat kukasihi, lakukanlah firman Tuhan dengan benar. Sorry kalau saya harus keras, karena saya sangat mengasihi anak-anak cucu, semua anak-anak yang Tuhan percayakan di dalam tangan saya. Supaya nanti Bukit Sion terus diberkatin. Bukan masalah gerejanya besar dan sebagainya, tapi banyak jiwa di mana-mana boleh diselamatkan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam 1 Petrus 4 ayat 12 dikatakan, coba kita lihat 1 Petrus 4. Jangan terkejut karena pencobaan menyala-nyala yang sedang terjadi untuk menguji kualitasmu, seolah-olah sesuatu yang aneh sedang terjadi. Tuhan bilang jangan terkejut kalau ada masalah. Jangan terkejut. Seolah-olah ada yang aneh terjadi gitu. Nggak usah terkejut. Pokoknya semua masalah, semua persoalan untuk kebaikan kita. Ada maksud-maksud Tuhan dan rancangan-rancangan Tuhan di dalamnya. Jadi pencobaan-pencobaan yang dimaksud
saudara, untuk menguji karakter saudara. Kalau karakter saudara, kualitas saudara belum beres, ujian lagi. Orang kalau ujian, anak sekolah aja ujian, sekarang lagi ujian, ya kan? Coba kalau anak sekolah nggak ada ujian dari TK, nggak naik-naik, terus aja di TK sampai tua, betul nggak? Anak Tuhan harus melalui ujian, jadi berkualitas, saudara. Tahu berkualitas? Kalau saya selalu bilang, lu maju duluan. Kalau lu nggak bisa, belakangan terakhir gua yang maju. Berkualitas. Amin. Karena saya tahu saya punya power. Saya punya kuasa. Saya punya otoritas. Apa yang keluar dari mulut saya adalah firman Tuhan. Nah, itu kualitas. Tahu kita. Amin. Nah, seperti itulah kita harusnya. Bukan saya, tapi semua anak Tuhan ini hamba Tuhan. Tuhan kasih otoritas, Tuhan kasih kuasa kepada saudara. Jangan disimpan di dapur tuh kuasa. Kuasa bukan untuk hanya mengusir setan-setan, gak ada urusan. Kuasa untuk berbicara, untuk menahan kekuatan musuh dalam hidup kita. Kita punya kuasa. Jadi lewat pencobaan, iman kita diuji sampai di mana kita punya keyakinan sama firman Tuhan. Menguji karakter. Apakah kita sudah memiliki karakter Yesus apa belum? Tadi firman-Nya jelas katakan, kamu hidup, sekarang Yesus yang hidup di dalam kamu. Kalau Yesus hidup dalam kamu, berarti kamu punya pikiran adalah pikiran Tuhan, yaitu firman Tuhan. Selalu saya ingatkan, enak atau tidak enak. Jadi saudara jangan mengira bahwa adalah masalah yang begitu besar jika saudara melalui masa-masa sukar. Mungkin jangan pernah saudara berpikir bahwa sekarang semua masalah-masalah itu menjadi begitu besar, begitu berat. Yesus kita terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar dari segala-galanya. Dia ada di dalam kita. Enggak ada masalah yang besar. Semua ada maksud Tuhan di dalamnya. Semua ada rancangan Tuhan di dalamnya. Dan kita hanya mengucap syukur. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau menjadikan segala-galanya baik. Saya sedang menjalani akupuntur sekarang, ya. Dokter saya orang Bali, tapi dia punya perkataan adalah perkataan firman. Saya sangat bersyukur dan bangga kepada Tuhan, saya luar biasa. Dan dia bangga sama saya. Dia selalu bilang saya bangga sama Ibu Linda. Saya juga baru ketemuin ibu yang seperti ini. 70 tahun semua sehat luar dalam. Dia bilang, puji Tuhan. Ibu Linda kalau ngomong pagi-pagi apa kata? Saya bilang, Tuhan Engkau baik. Tapi saya mau terus berharap. Selalu dia katakan, puji Tuhan, dia bilang. Dia orang Bali. Tapi dia ngomong selalu puji Tuhan. Saya juga katanya Bu Linda selalu kata pagi-pagi kalau saya bangun saya bilang Tuhan Engkau baik. Beri kemuliaan buat Tuhan. Baik. Mau ada masalah ada apa tetap Tuhan baik karena dia ada maksud di dalamnya. Sangat luar biasa. Jadi ketahuilah bahwa Tuhan menggunakan pencobaan-pencobaan untuk memurnikan saudara. Itulah yang saya katakan, api Tuhan yang memurnikan kita, yaitu pencobaan-pencobaan, kesukaran-kesukaran, masalah-masalah, semua yang saat ini sedang terjadi di hari-hari ini. Saudaraku, untuk memurnikan saudara, untuk membersihkan dan menyucikan saudara, itu maksudnya. Tuhan sedang berusaha membentuk kita semua, membentuk saudara menjadi orang yang Tuhan inginkan, bukan apa yang dunia inginkan.
Saudara mau menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan? Wah, nggak ada yang mau. Amin. Coba angkat tangan yang mau, siapa coba? Yes, beri kemuliaan buat Tuhan. Mau jadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Haleluya. Jadi, kalau saudara mau belajar bekerja sama dengan Tuhan mulai hari ini, segera mengubah dan memperbaiki semua hal-hal yang gak benar. Katakan stop terhadap dosa. Stop. Hari ini engkau mau bekerja sama dengan Tuhan dan memperbaiki bidang-bidang yang Dia munculkan ke dalam terang, yaitu bidang-bidang di mana saudara paling lemah. Di mana kelemahan saudara? Saudara yang tahu kelemahan saudara ada di mana? Izinkan Tuhan selesaikan, dan saudara selesaikan bersama-sama dengan Tuhan. Saudara nggak bisa Tuhan yang tolong. Nggak ada kata tidak bisa. Bersama dengan Tuhan semua pasti bisa. Saudaraku, segera mengubah dan memperbaiki sekarang. Saudara akan melewati ujian itu dan akan dipromosikan ke suatu tingkat yang baru. Oh, puji Tuhan. 70 tahun saudara. Sampai hari ini. Semakin Tuhan mau buat iman kita lebih kuat, banyak hal yang harus kita alami. Tetapi bawa, selalu saya katakan, taruh itu semua di bawah kakimu. Jangan kau lihat masalah, tapi lihatlah Yesus yang lebih besar di dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dan seterusnya. Yesus lebih besar. Dan yang terakhir mau saya katakan, bahwa Tuhan tidak tertarik untuk mengubah keadaanmu, walaupun itu akan Dia lakukan dan selalu Dia lakukan. Tetapi yang tertarik bagi Tuhan adalah mengubah dirimu menjadi seperti Yesus. Itu yang Dia mau. Kalau kita sudah berpikir seperti Tuhan, maka kita pasti bisa melalui semua masalah ujian yang terjadi. Saudara bisa cuek dengan semuanya. Saya punya Yesus. Saya nggak mau lihat apapun di depan mata saya. Pokoknya saya hanya percaya satu hal, Yesus bersama dengan saya, dosa saya sudah diampuni, Dia siap memberkati saya dengan berkelimpahan, memberkati rumah tangga saya, memberkati pekerjaan usaha saya, memberkati keluarga saya. Dia sedang siap melakukannya. Saya harus berubah. Saya harus memperbaiki. Itu yang Tuhan mau sekarang. Firman Tuhan katakan, jangan keraskan hatimu. Hai saudara-saudara dikasih Tuhan yang ada di sana dan di sini. Jangan keraskan hatimu. Jadi, saudaraku, itulah satu ujian bagi iman kita. Itulah Tuhan yang memunculkan ke dalam terang ketidakmurnian dan karakter saudara kita melalui masalah dan kesukaran dan persoalan. Itulah yang Tuhan sedang saat ini berusaha memurnikan lewat pandemi ini, lewat masalah, lewat persoalan, lewat semua hal yang membuat kita letih, membuat kita lesu, membuat kita lemah, membuat kita hampir putus asa, membuat kita kecewa, membuat kita tertekan, membuat kita bergumul pagi, siang, malam. Ya, saudara, Tuhan sedang berusaha memurnikan gerejanya, memurnikan jemaatnya. Tuhan sedang memurnikan anak-anaknya, karena kedatangan Tuhan sudah dekat sekali. Ketika Tuhan datang, biarlah Dia katakan, mari datang kemari anak-anakku, bersama dengan aku masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Amin. Sekarang, bukan nanti. Kalau udah metok, nggak ada lagi. Nggak ada lagi urusannya, udah stop, nggak ada. Enak aja udah mati ya udah, nggak ada lagi yang namanya bertobat lah apalah, enggak. Tanggung jawab di hadapan Tuhan. Sekarang waktunya kita masih kasih kesempatan hidup sama Tuhan. Amin. Ya. Ayo, saya ajak semua orang tua, dimanapun kau berada saat ini,
Bimbing anak-anakmu di jalan yang benar. Dan berani berbicara. Jangan takut. Jangan takut. Kita punya kuasa dan otoritas di mulut kita. Amin. Kita adalah orang tua yang datang dari surga. Haleluya. Ya, kita akan melakukan. Jadi, jika saudara mau bekerja bersama Tuhan sekarang, saudara, engkau akan terkejut melihat berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, kemurahan Tuhan yang luar biasa, serta kemenangan-kemenangan yang akan datang dalam kehidupan saudara. Praise the Lord. Bagi Yesus lebih besar. Saya akan berdoa untuk saudara. Saya akan berdoa untuk semua anak-anak saya dimanapun mereka berada. Semua besar kecil tua muda, semua yang Tuhan percayakan ke dalam tangan-Mu. Oh, yang saat ini sedang mengalami masalah persoalan, yang saat ini sedang mengalami kesakitan, yang saat ini sedang mengalami masalah dalam rumah tangga, dalam keluarga, yang saat ini sedang mengalami masalah dalam pekerjaan usaha, dalam masalah keuangan. Orang sikiara manakah orang cadara dengan kuasa dan otoritas dari Bapa di surga. In the name of Jesus. Oh haleluya. Mari Roh Kudus yang manis. Mari Roh Kudus yang manis. Ya Tuhan, layakanlah kami anak-anak-Mu ini datang menghampiri-Mu, tetap berada dalam hadirat-Mu yang kudus untuk memohon tuntunan-Mu dalam sepanjang hidup kami, agar kami semua dapat menjalankan dengan benar tanggung jawab kami sebagai orang tua dalam mengatur rumah tangga, sebagai suami, sebagai istri dalam mengatur rumah tangga, bertanggung jawab membimbing anak-anak kami hanya di dalam terang firman-Mu ya Tuhan. Aku berdoa bagi anak-anak muda remaja, tunjukkanlah Tuhan jalan yang benar bagi mereka, agar dapat mengambil keputusan tepat dalam memilih teman, dalam pergaulan, dan teman hidup yang berkenan kepada-Mu. Dalam nama Yesus, ya Tuhan, jauhkanlah dari kehidupan kami ini kebiasaan dan keinginan hanya mencari yang mudah, yang enak, dan yang menguntungkan diri sendiri. Tetapi biarlah kami ini ya Tuhan, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu ini Tuhan, senantiasa belajar dari kehidupan di tengah-tengah masalah, sehingga menghadapi masalah apapun tetap siap bertanggung jawab dan tetap melakukan yang benar dan berkenan kepada-Mu ya Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Sembuhkanlah mereka yang sakit saat ini. Kuatkanlah mereka yang lemah ya Tuhan. Hiburkanlah mereka yang saat ini telah mengalami kesusahan ya Tuhan. Berikan penghiburan kepada anak-anak-Mu yang saat ini lelah, letih, dan lesu ya Tuhan. Bangkitkan dan
firman-Mu. Firman yang begitu indah, firman yang begitu nyata, dan firman yang hidup yang disampaikan oleh hamba. Kiranya setiap pribadi lepas pribadi kami Tuhan Yesus menjalankan firman ini. Dan firman ini harus kami hidupi dalam setiap kehidupan kami. Biarkan setiap kami Tuhan bukan hidup dari pengalaman orang yang kami terapkan dalam kehidupan kami, tetapi kami hidup dari Engkau. Oleh karena itu Tuhan Yesus sertai setiap kami. Berikan kekuatan setiap kami untuk menjalani hidup kami. Karena Engkau selalu ada bersama kami. Jadi jemaat Tuhan terkasih, jangan engkau takut. Sertakan Tuhan dalam kehidupan. Sertakan Tuhan dalam setiap apa yang kau lakukan, baik itu terhadap setiap masalah. Karena Dia yang luar biasa itu akan berikan jalan keluar bagimu. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui kekuatan. Bahkan di kalimat terakhir dikatakan bahwa Tuhan sudah beri jalan keluar bagimu. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang terkasih, jangan engkau takut. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu indah buat kami. Kau juga berkati setiap pelayan-pelayan yang sudah ambil bagian. Kiranya Engkau tambahkan talenta mereka, dan biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu di tempat ini. Berkati Tuhan Yesus jemaat-Mu di tempat ini. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan berkati. Ketika mereka sakit Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika mereka mengalami beban, prahara dalam hidupnya, masalah dalam hidupnya, Tuhan beri jalan keluar, terima dengan iman. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat pelayanan daripada Ibu Linda sebagai hamba Tuhan dan juga sebagai pendeta di tempat ini, gembala di tempat ini. Apapun Tuhan Yesus dan dimanapun hamba-Mu melayani, kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah hamba-Mu menjadi berkat dimanapun hamba-Mu berada. Di sisa hidup daripada hamba-Mu Tuhan Yesus, hamba-Mu rindu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu juga Tuhan Yesus melalui hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah sisa hidup kami juga kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa kami tercinta, bangsa Indonesia. Berkati bangsa kami ini Tuhan. Biarlah setiap pemimpin bangsa kami, mulai daripada presiden, wakil presiden, jajaran menteri, bahkan kepada pemimpin daerah, RT, RW juga Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan memelihara bangsa kami ini. Kami juga berdoa buat sekitar Moi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan Yesus memberkati mereka, menjaga mereka. Kami percaya Bapa buat gereja ini juga Tuhan Yesus bertambahkan jiwa-jiwa. Dan saat ini dimanapun jemaat Tuhan berada, terimalah berkat ini. Dan saat ini jemaat yang terkasih, angkat kedua tanganmu sebagai kerinduanmu untuk menerima berkat anugerah dari Bapa kita yaitu Tuhan Yesus Kristus yang akan disampaikan oleh hamba. Ya Tuhan Yesus yang manis, tutup bungkus seluruh keluarga besar jemaat Sion dimanapun mereka berada, di dalam dan dengan kuasa darah Yesus. Pelihara mereka, lindungi mereka, dan pagari mereka Tuhan, supaya mereka tetap aman, tentram dan sejahtera dalam perlindungan tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saatnya kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Turunlah atas kita sekalian segala berkat anugerah rahmat